Teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas terkait latihan PJJ keempat, materi siap. Oke, langsung aja ke soal pertama. Validasi pendaftaran data supplier pada SPAN bertujuan untuk, ini ada di PPT, jadi sebenarnya nanti semua soal ini aku referensinya itu sama PPT yang ada di LMS. Nah, yang nomor 1 ini jawabannya C. Jadi validasi pendaftaran itu untuk mencegah pencatatan kembali data yang sama. Nah, ini ada di PPT, yaitu validasi data supplier di KPPN dilakukan untuk mencegah kembali data yang sama ataupun duplikasi data. Oke, nomor 2. Pernyataan berikut yang kurang tepat terkait manajemen supplier yaitu, nah terkait nomor 2 ini sendiri, nggak secara eksplisit gitu diterangin di PPT, tapi dari PPT yang ada kita bisa melihat nih, kita cek satu-satu, kan yang ditanya tuh yang kurang tepat. Nah, terkait dengan manajemen supplier ini sendiri, satu satker dapat memiliki beberapa supplier. Ini benar. Kenapa ini benar? Karena bisa kita lihat dari ini ya, gambar ini, konfigurasi ini. Jadi ini supplier, ini satker. Nah, dalam satu satker, ini kan satker, ada supplier gitu. Dalam satu satker, itu mungkin terjadinya beberapa supplier gitu. Ini dia ada satu, di sini ada satu. Kan lebih nih dari satu. Makanya ini jawabannya benar. Oke. Nah, kita lihat yang C, satu supplier dapat digunakan oleh beberapa satker. Nah, satu supplier itu bisa ke satker yang ini dan juga bisa ke satker yang ini. Atau kita lihat yang ini deh, yang bawah ini. Nah, ini kan dia satu supplier, dia bisa ke atas ini dan juga bisa ke satker yang ini gitu. Nah, makanya sini dan ke sini. Makanya ini juga benar. Sedangkan yang ketiga, yang D, satu satker dapat memiliki beberapa supplier dengan beberapa rekening. Nah, terkait ini, itu kita bisa melihat dari penjelasan yang ini. Bahwasanya supplier itu bisa, ataupun satu satker itu bisa memiliki beberapa rekening gitu, ataupun beberapa informasi banknya, bank supplier ataupun informasi rekening. Nah, ini dia contoh dari struktur data supplier banyak penerima. Itu teman-teman. Jadi makanya di sini tuh dari yang A, C, D itu kan udah benar. Nah, nomor B ini salah. Kenapa? Satu supplier dibatasi memiliki satu nomor rekening saja. Padahal satu supplier itu bisa memiliki lebih dari satu nomor rekening. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ruang lingkup modul manajemen komitmen pada aplikasi Sakti sebagai berikut kecuali. Nah, jadi ruang lingkup Sakti itu ada 4 yang di modul manajemen komitmen. Ada manajemen supplier, manajemen kontrak, pencatatan BAST, dan konfirmasi capaian output. Nah, dari jawaban yang ini, itu yang nggak ada yang B, pengajuan pembayaran. Karena seharusnya jawabannya itu yang ini, biar lengkap gitu sama-sama 4. Oke, kita next lagi ke nomor 4. Kode supplier yang digunakan untuk perekaman data supplier dengan tipe supplier penyedia barang dan jasa. Nah, kata-kata di sini yang ditanya adalah kode supplier. Berapa ya kan angkanya? Oke, ini kodenya di sini. Nah, lalu oke, sebentar. Nah, lalu
yang kedua itu ditanyain kode untuk tipe supplier penyedia barang dan jasa. Nah, di sini tipe supplier yang penyedia barang dan jasa itu kodenya nomor 2. Jadi jawabannya yang B. Oke. Lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kebenaran data supplier yang disampaikan ke KPPN? Nah, di sini dijelasin bahwasanya kebenaran data yang disampaikan ke KPPN menjadi tanggung jawab KPA. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut lagi. Nomor 6. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan tujuan utama dari manajemen komitmen? Yang ditanya yang bukan. Oke. Tujuan manajemen komitmen sendiri itu ada macam-macam. Jadi kita mencocokkannya ke jawaban yang ada di PPT gitu. Yang pertama itu menjaga disiplin fiskal atau ketaatan terhadap batas anggaran. Ini benar, ada jawabannya di sini. Mendukung disiplin anggaran ketaatan terhadap batas pengeluaran. Yang kedua, mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan. Nah, ini ada jawabannya di sini. Mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan. Yang C, mengalokasikan pagu untuk pembayaran kontrak. Nah, ini juga mengalokasikan ataupun monitoring ya kan satu pagu anggaran gitu. Jadi jawaban yang salah ataupun yang bukan dari tujuan utama manajemen komitmen itu yang D, menghindari tunggakan pembayaran. Oke, kita next lagi ke nomor 7. Nah, pernyataan berikut yang kurang tepat terkait manajemen komitmen yaitu, nah di nomor 7 ini sendiri juga enggak secara eksplisit kasih tahu di PPT. Jadi di PPT itu kalau misalnya kita cari kata kuncinya, itu nggak langsung dapet gitu. Tapi ini tuh bisa kita logikain, karena apa? Kita baca deh satu-satu. Dari yang B. Kontrak yang telah sukses didaftarkan di SPAN akan diberi nomor register kontrak. Nah, ini jelas. Jadi, untuk setiap kontrak itu pasti yang didaftarkan di SPAN itu akan diberikan nomor register. Selanjutnya, kontrak tidak dapat didaftarkan di SPAN jika data supplier terkait kontrak tersebut belum ada di SPAN. Jadi kan ini kan SPAN ini aplikasi ya. Kalau misalnya nama suppliernya itu belum ada, belum dimasukin, otomatis kontrak itu nggak bisa didaftar gitu. Jadi kalau nama suppliernya itu belum ada, itu diinput dulu ke dalam sistemnya ataupun ke aplikasinya gitu. Nah, lalu kontrak tidak dapat didaftarkan jika nilai kontrak melebihi nilai ketersediaan dana. Ini jelas juga, cukup jelas. Kenapa? Kalau misalnya kita punya dananya itu 1M, tapi kontraknya itu 2M. Nah, itu kan dananya nggak cukup. Pastinya kontraknya itu nggak bisa dilakukan gitu. Jadi makanya jawabannya karena yang kurang tepat, itu jawabannya yang A. Pada saat kontrak berhasil didaftarkan di SPAN, pagu anggaran akan dicadangkan. Ini benar, sebenarnya pagu anggaran itu akan dicadangkan, ya kan? Pagu itu akan dicadangkan. Lalu, ini di sini ada kayaknya dicadangkan, cadangan. Nah, ini reserve of fund. Jadi ini tuh emang kalau misalnya adanya pencatatan ini manajemen komitmen ini untuk adanya cadangan gitu, pencadangan. Tapi dia itu nggak akan menambah ketersediaan dana, makanya ini jadi jawabannya kurang tepat gitu. Karena ketika kita ngelakuin kontrak, ya udah pagu anggaran itu dicadangkan, tapi dananya tetap segitu ketersediaannya. Oke, kita lanjut ke nomor 8.
Berikut yang bukan menjadi poin-poin pendaftaran kontrak adalah, nah poin-poin pendaftaran kontraknya itu kurang lebih ada 5. Yang bukan itu yang D, kenapa? Karena sebenarnya tanggal mulai pekerjaan itu tidak boleh mendahului tanggal penandatanganan kontrak. Sedangkan di sini dibuat mendahului. Jadi ini yang salah. Kan yang ditanya yang bukan ya. Oke, next ke nomor 9. Nomor 9, KPPN harus memproses pembayaran terhadap penerima atau rekening sebagaimana tercantum dalam. Nah, ini ada di sini, KPPN harus memproses pembayaran terhadap rekening sebagaimana tercantum dalam RFC. RFC ini yaitu Request for Commitment, atau disingkat juga RFC. Jadi jawabannya yang C. Nah, ke nomor terakhir di pilihan ganda, siapakah yang mempunyai wewenang menandatangani SPP? Oke, di sini dijelaskan bahwasanya PPK lah yang berwenang untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, diantaranya berupa tugas dan wewenang untuk membuat dan menandatangani SPP. Nah, di sini. Jadi PPK yang berwenang untuk menandatangani SPP. Oke, kita ke bagian esai. Dengan fitur-fitur yang ada di modul manajemen komitmen saat ini, apakah masih ada kemungkinan terjadinya pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa yang fiktif? Jelaskan pendapat Anda. Nah, untuk jawaban di esai ini, kemarin aku udah diskusiin dengan dosen yang mengajar di kelas aku. Jadi, menurut bapaknya, itu walaupun fitur bagaimanapun, sebaik apapun suatu aplikasi ataupun suatu sistem, itu sangat mungkin untuk terjadinya fraud ataupun kecurangan-kecurangan termasuk pengadaan barang yang fiktif gitu. Jadi kalau misalnya sebaik apapun sistemnya, kalau ada orang yang sekongkol gitu kan, ada orang yang kerja sama untuk melakukan suatu kejahatan gitu. Misalnya di sini antara supplier dengan si yang membuat komitmen gitu kan. Nah, dia itu sekongkol untuk melakukan fraud ataupun kecurangan-kecurangan gitu. Nah, itu sangat mungkin terjadi walaupun bagaimanapun sistem yang sudah dibuat gitu sebaik apapun. Nah, makanya tuh kalau misalnya di Kementerian Keuangan itu ada namanya integritas. Jadi orang-orang yang di bagian verifikasi, orang-orang yang bagian apa sih yang akan berpengaruh untuk melakukan pembayaran dan lain sebagainya adalah orang-orang yang berintegritas gitu ditaruhnya. Itulah yang meminimalisir ataupun yang mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya ditanya masih ada kemungkinan, itu masih jawabannya. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian dari pembahasan kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun diskusi dan saran lainnya, teman-teman bisa mengisi link ini standard.id/bebas. Sekian dari penjelasan kali ini, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih, semangat.